Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang berbahagia, ada sebuah cerita, yaitu seorang kakek dan nenek yang sudah menikah selama 60 tahun lebih. Tapi selama rumah tangganya beliau belum dikaruniai anak. Dan akhirnya mereka berdua bermusyawarah dan bersepakat untuk mengurus seekor kucing. Dan dianggap kucing itu sebagai anaknya sendiri, bahkan diberi nama, yaitu kucing itu bernama Bram. Kakek dan nenek luar biasa sangat mencintai kucing itu seperti kepada anaknya sendiri. Setiap hari kakek pergi ke sawah, dan pulang dari sawah dia selalu mampir ke sungai untuk mencari ikan untuk makan si kucing atau si Bram kucing itu. Begitu pula si nenek, setiap dia ke pasar, dia selalu mampir ke tukang pindang untuk membeli pindang, yaitu untuk makanan si Bram kucing itu. Kasih sayang nenek dan kakek yang luar biasa terhadap kucing itu, sehingga kucing pun akhirnya merasa bahwa kakek dan nenek adalah orang tuanya sendiri. Pada suatu hari, nenek merasa kurang sehat, mual-mual, bahkan muntah-muntah. Dan akhirnya si kakek membawanya si nenek ke bidan yang ada di kampung itu. Karena kalau di kampung itu ada yang sakit apapun selalu dibawa ke bidan, karena yang ada pada waktu itu adalah bidan. Diperiksa oleh bidan itu, tapi tak lama kemudian si kakek mendapatkan ucapan selamat dari ibu bidan. "Kek, selamat," katanya. "Nenek positif hamil." Si kakek langsung bersujud syukur. Dia merasa berbahagia karena berpuluh-puluh tahun dia menunggu ingin punya anak, lupa akan usia. Dia bersyukur bahwa Allah masih mempercayainya dia akan mempunyai anak. Dan akhirnya si nenek hamil, mengandung selama 9 bulan. Dan akhirnya datanglah waktunya untuk melahirkan. Tapi kata ibu bidan, melahirkannya harus dibawa ke rumah sakit dan harus disesar atau dioperasi. Sesampainya di rumah sakit, akhirnya nenek disesar atau dioperasi dan lahirlah seorang bayi laki-laki dari rahim si nenek. Dan kakek langsung memberi nama kepada bayi yang baru lahir anaknya itu, yang bernama Cep Ahmad. Langsung pulang setelah beberapa hari berada di rumah sakit, pulang ke rumah. Si kakek dan si nenek kelihatannya berbahagia sekali karena dia berpuluh-puluh tahun ingin mempunyai anak. Baru dalam usia yang sangat senja Allah memberikan kepercayaan dan akhirnya punya anak. Apapun yang ada yang tadinya biasa adalah dipakai atau diberikan kepada kucing si Bram itu. Dengan kelahiran Cep Ahmad, sungguh kakek dan nenek bahagia. Dan apapun yang dimiliki dipersiapkan hanya untuk Cep Ahmad, anak kesayangannya. Akhirnya si kakek dan si nenek lupa kepada si Bram kucing itu. Tidak pernah diurusnya lagi. Pada suatu pagi, hari Kamis jam 8 pagi, si nenek sedang di dapur, si kakek sedang mengurus kayu bakar. Terdengar jeritan bayi. Cep Ahmad menangis dengan sangat-sangat keras. Akhirnya si kakek merasa kaget. Langsung mengambil pisau panjang yang ada di dapur. Karena dalam pikiran si kakek, si Ahmad anaknya itu pasti digigit oleh si Bram kucing itu. Kakek perlahan berjalan menuju kamar Cep Ahmad dan membuka pintu kamar pelan-pelan.
Pas dibuka melihat si Bram kucing itu dengan wajah berlumuran darah. Melihat seperti itu si kakek langsung memenggalkan pisau panjang itu pas ke tenggorokan kucing itu, dan akhirnya si Bram kucing itu mati. Pas dia sadar, langsung dia menangis seperti yang kesakitan karena melihat seekor ular yang sangat besar mati dekat Cep Ahmad, anaknya si kakek dan si nenek itu. Ternyata ular itu mati setelah berkelahi dengan kucing si Bram itu karena akan memakan bayi Cep Ahmad, dan akhirnya ular itu mati dikalahkan oleh si Bram kucing itu. Pasti si kakek menyesal seumur hidup telah membunuh kucing kesayangannya yang telah membela dan menjaga Cep Ahmad, yang akhirnya Cep Ahmad menjadi selamat. Pendengar yang berbahagia, dari cerita ini bisa kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah kita berhati-hati dalam bertindak. Jangan terlalu cepat membuat sebuah keputusan. Berhati-hatilah dalam menerima berbagai macam informasi. Hati-hatilah kita dalam berperilaku, dan janganlah mudah membuat sebuah kesimpulan, sehingga akhirnya kita menjadi manusia-manusia yang berhati-hati dalam melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan cerita yang sangat singkat ini bisa diambil hikmahnya dan ada guna dan manfaatnya untuk kita sekalian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.